Baik, jadi kali ini materi kita akan bergeser sedikit ke wilayah barat Indonesia. Ya, jadi kali ini materi kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Aceh, salah satu perlawanan sekaligus perang yang cukup menguras banyak kas negeri Belanda saat itu. Jadi kali ini kita akan sedikit jalan-jalan ke Aceh, membahas materi mengenai perlawanan yang pernah dilakukan rakyat Aceh. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama Aceh, dan tentu pahlawan-pahlawan dari sana seperti Teguh Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan beberapa pahlawan-pahlawan lainnya. Jadi perlawanan rakyat Aceh itu kita bagi dalam dua kategori ya. Kita bagi dalam dua pemetaan wilayah, karena Aceh sejak masih era Portugis berkuasa, Aceh sudah menentang perlawanan Portugis Aceh. Jadi pemetaan perlawanan rakyat Aceh kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika mereka menghadapi Portugis dan ketika mereka menghadapi Belanda. Yang pertama kita bahas mengenai ketika mereka menghadapi Portugis, ketika rakyat Aceh itu bangkit dan berjuang menentang Portugis saat itu. Oke, kita bahas dulu latar belakang apa yang membuat rakyat Aceh berbalik menentang Portugis. Yang pertama adalah berkembangnya wilayah Aceh. Jadi seperti kita tahu bersama, setelah wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, wilayah Malaka adalah wilayah yang ada di sekitaran sini ya. Ini ada tertulis Malaka. Setelah wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 di bawah pimpinan seorang Alfonso de Albuquerque, Malaka kemudian berkembang menjadi pelabuhan besar juga, tetapi kemudian banyak para pedagang-pedagang Islam yang berpindah dari Malaka menuju ke Aceh. Mereka berpindah karena tentu saat itu Malaka sudah tidak bersahabat lagi sebagai suatu pelabuhan perdagangan internasional, karena dulunya para pedagang-pedagang Islam seperti dari Arab itu melakukan perdagangan di Malaka. Tetapi karena daerah ini sudah dikuasai oleh Portugis, maka Malaka sudah tidak bersahabat lagi dengan para pedagang-pedagang Islam, sehingga kemudian para pedagang-pedagang Islam itu memutuskan untuk menuju ke Aceh. Mereka lebih memilih untuk berdagang di Aceh. Nah, tentunya hal ini mendorong Aceh berkembang menjadi suatu bandar pelabuhan yang cukup pesat saat itu. Nah, dan itu tentunya bagi Portugis dipandang sebagai suatu ancaman bagi pelabuhan Malaka, jadi tentu menjadi ancaman bagi mereka. Sehingga dengan berkembangnya Aceh saat itu membuat Portugis kemudian berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Aceh yang sudah mulai berkembang, baik kerajaan maupun bandar pelabuhan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, Portugis kemudian mulai mengganggu para pedagang di Aceh. Nah, karena Portugis mulai iri dengan pelabuhan yang ada di Aceh, akhirnya Portugis kemudian mencari cara untuk mengganggu dan melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Tentunya itu dengan mengganggu para pedagang yang akan berdagang di Aceh. Nah, tentu karena diganggunya orang-orang pedagang-pedagang yang melakukan perdagangan di Aceh, tentu ini membuat rakyat Aceh marah karena sektor ekonominya mereka diganggu, sehingga mau tidak mau mereka akhirnya bangkit menghadapi Portugis. Nah, kita lihat jalannya perlawanan menghadapi Portugis. Oke, jadi perlawanan rakyat Aceh menghadapi Portugis itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 hingga tahun 1639. Jadi rakyat Aceh terus berusaha untuk mengusir Portugis dari Malaka. Bahkan di tahun 1629, sosok seorang Iskandar Muda itu mencoba melancarkan serangan langsung ke daerah Malaka. Ya, inilah sosok seorang Iskandar Muda, sultan sekaligus raja dari kerajaan Aceh saat itu, yang memimpin perlawanan rakyat Aceh menghadapi Portugis. Nah, Sultan Iskandar Muda ini mencoba melakukan serangan ke Malaka, tapi mereka tidak berhasil mengusir Portugis. Dan begitu juga Portugis yang terus mengganggu Aceh, mereka tidak
mampu untuk menguasai Aceh. Nah, di situ jalannya perlawanan ini tidak terlalu banyak berdampak pada keduanya. Nah, kita lihat akhir perlawanan dari rakyat Aceh menghadapi Portugis. Nah, bagaimana akhir perlawanannya adalah Portugis ternyata tidak mampu menguasai Aceh karena Aceh punya pertahanan yang sangat baik di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, namun Aceh mencoba untuk mengusir Portugis dari Malaka, ternyata juga gagal untuk mengusir Portugis dari Malaka. Nah, namun ternyata yang berhasil mengusir Portugis nantinya dari Malaka adalah VOC, suatu kongsi dagang yang sudah pernah kita bahas. VOC berhasil mengusir Portugis di tahun 1641. Melalui kongsi dagang itu, Portugis kemudian akhirnya harus meninggalkan dan merelakan Malaka jatuh ke tangan Belanda. Nah, untuk perlawanan menghadapi Portugis memang materinya tidak begitu banyak karena saat itu memang Portugis tidak memberikan dan tidak terlalu begitu berniat untuk menguasai Aceh. Hanya saja mereka iri saat itu dengan bandar pelabuhan Aceh yang menghalangi Malaka berkembang menjadi pelabuhan yang besar, karena Aceh saat itu sangat strategis menjadi jalur lalu lintas ketika para pedagang-pedagang mau ke Malaka maupun meneruskan perjalanan menuju ke Maluku, tempat rempah-rempah itu berasal. Nah, kita bahas yang berikutnya adalah bagaimana perjuangan masyarakat di Aceh atau rakyat Aceh ketika mereka menghadapi Belanda. Tentu ini adalah pembahasan yang akan sangat panjang nantinya. Nah, tentu kita sudah tahu sosok tokoh-tokoh perang Aceh. Di sini ada sosok seorang Cuk Nyadin, ada seorang Teguh Umar, ada sosok seorang Tengku Cik Ditiro, dan juga ada seorang Cut Mutia. Jadi mereka ini hanya segelintir dari para tokoh-tokoh perang Aceh yang akan nanti kita bahas. Nah, tentunya kita sudah sering mendengar nama-nama beliau ini, tapi tentu kita masih jarang mendengar bagaimana sosok perjuangan mereka ketika menghadapi Belanda. Oke, nah kali ini kita akan bahas dulu latar belakang apa yang membuat kemudian baik, jadi kita bahas latar belakangnya dulu, apa yang membuat rakyat di Aceh maupun khususnya Kesultanan Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ya, di sini ada sedikit foto yang menggambarkan bagaimana gubernur dari Belanda saat itu, Van Heut, berusaha untuk memimpin perang menghadapi rakyat Aceh. Jadi ini adalah gubernur Van Heut. Nanti kita akan bahas bagaimana sepak terjangnya. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa kemudian rakyat Aceh melakukan penentangan terhadap Belanda. Yang pertama adalah posisi wilayah Aceh yang strategis. Oke, jadi Aceh seperti kita bahas sebelumnya bahwa ternyata Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan. Di samping itu, sembari mengesampingkan wilayah Malaka yang juga saat itu menjadi pusat perdagangan besar yang kemudian terpinggirkan karena wilayah Aceh dianggap lebih strategis. Nah, jadi Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan. Daerah Aceh itu cukup luas juga ya. Anda bisa lihat daerah ini adalah semua daerah ini adalah daerah-daerah yang dimiliki oleh Kesultanan Aceh, bahkan daerah Deli, Aru, sampai daerah Batak, Toba itu juga saat itu dikuasai oleh Aceh. Jadi sehingga bisa dikatakan daerah Aceh cukup luas dan tentunya memiliki hasil bumi yang penting. Contohnya seperti lada, kemudian daerah-daerah penghasil tambang ada di daerah Deli dan sebagainya. Dan tentunya ya karena hutan yang cukup luas, tentu mereka memiliki hasil hutan yang cukup melimpah selain lada. Nah, karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandica, jadi Belanda berniat mewujudkan Pax Nederlandica. Jadi Pax Nederlandica itu adalah politik kolonial Belanda yang berusaha untuk menyatukan wilayah-wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian maupun pendekatan militer. Jadi itulah Pax
Pax Nederlandica atau Pax Neerlandica. Nah, jadi Belanda mengusung misi tersebut mencoba menguasai Aceh yang saat itu memiliki pelabuhan yang sangat baik, sangat strategis, dan juga memiliki daerah yang luas serta memiliki hasil-hasil sumber daya alam yang cukup penting seperti lada, tambang, dan beberapa hasil-hasil hutan lainnya. Nah, itu menjadi latar belakang meletusnya Perang Aceh atau perlawanan rakyat Aceh karena daerah ini berusaha dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, yaitu karena adanya Traktat London. Nah, jadi Traktat London adalah suatu perjanjian yang diadakan pada tanggal 17 Maret di tahun 1824. Jadi Traktat London ini sebenarnya adalah kesepakatan antar dua negara, yaitu kesepakatan antara Inggris dan juga Belanda, yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan untuk mengganggu kedaulatan Aceh. Nah, Traktat London ini ada hubungannya dengan Konvensi of London di pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, di mana Konvensi of London itu penyerahan kedaulatan dari Inggris kepada Belanda, dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan suatu perjanjian yang namanya adalah Traktat London, ya, yang diadakan pada tanggal 17 Maret 1824. Di sini isi yang utamanya adalah ketika Belanda sudah mendapatkan seluruh wilayah-wilayah jajahannya di Nusantara seperti Pulau Jawa dan Maluku, wilayah Aceh harus diakui sebagai negara yang merdeka, karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada kalian semua bahwa satu konsep kerajaan di era itu adalah satu konsep kenegaraan. Jadi jika ada satu kerajaan berarti dia adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan itulah yang kemudian terjadi di mana wilayah Aceh berdasarkan Traktat of London itu kemudian dianggap sebagai negara yang merdeka dan Belanda tidak boleh mengganggu kedaulatan Aceh. Nah, tentu bagi Belanda ini merugikan ya. Tapi ternyata kalau kita melihat dari segi geografis politisnya, Belanda tentunya merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak ada lagi di daerah Aceh ya. Inggris tidak lagi berdaulat penuh terhadap Aceh, sehingga ya tentu ini tidak menjadi penghalang lagi bagi Belanda dalam mendekati Aceh. Nah, atas dasar Traktat of London ini, Belanda selalu mencoba mencari masalah terhadap Aceh, mulai mengganggu, sama seperti yang dilakukan oleh Portugis, mulai mengganggu pedagang-pedagang di Aceh yang menyinggahi wilayah Aceh. Nah, dari situ kemudian tentu karena diganggunya kedaulatan Aceh ini oleh Belanda, disitulah kemudian beberapa masyarakat Aceh mulai mengangkat senjata terhadap Belanda. Nah, yang ketiga, ada yang namanya Traktat Siak atau Perjanjian Siak. Jadi Traktat Siak ini terjadi pada 1 Februari 1858. Nah, jadi Traktat Siak itu adalah kerjasama Belanda dengan Sultan Siak. Jadi Sultan Siak saat itu bernama Sultan Ismail. Jadi perjanjian antara Sultan Siak dengan Belanda itu yang kemudian dikenal dengan nama Traktat Siak, di mana isinya Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di daerah Sumatera Timur. Jadi sedikit informasi bahwa Siak ini adalah salah satu daerah yang kemudian berada di bawah pengaruh dari Kesultanan Aceh. Jadi Siak ini adalah salah satu wilayah dari Kesultanan Aceh. Tetapi kemudian Sultan Siak itu mengadakan kerjasama dengan Belanda dan mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayah Sumatera Timur. Nah, artinya daerah-daerah di bawah pengaruh Siak seperti daerah Delhi, kemudian daerah Asahan, Kampar, dan tentunya Indragiri berada di bawah dominasi pemerintahan Hindia Belanda atau Belanda. Nah, padahal kalau kita melihat dari segi strukturis kerajaan, daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Tapi kan Sultan Siak kemudian berbalik bekerja sama dengan Belanda, dan akhirnya daerah-daerah itu
menjadi milik Belanda. Beberapa daerah yang seharusnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh itu kemudian sebagian daerahnya menjadi milik Belanda. Nah, kemudian yang menjadi faktor yang paling utama adalah adanya Traktat Sumatera atau Perjanjian Sumatera pada tanggal 2 November 1871. Nah, isinya adalah Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Nah, tentu bagi Aceh ini adalah ancaman yang sangat berat bagi mereka karena daerah Sumatera semuanya sudah diserahkan kepada Belanda oleh Inggris. Nah, jadi Traktat Sumatera ini bisa dikatakan sebagai tukar guling kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Jadi wilayah Sumatera ditukar oleh Inggris dengan Belanda, di mana Belanda menyerahkan wilayah Pantai Gading kepada Inggris dan wilayah Sumatera diserahkan oleh Inggris kepada Belanda. Nah, ini tidak melihat di sini ada bendera Belanda merah, putih, biru di Pulau Sumatera, menandakan bahwa daerah Sumatera saat itu sudah berhak dikuasai oleh Belanda melalui Traktat Sumatera, hasil guling kekuasaan antara Inggris dengan Belanda, di mana Inggris mendapatkan Pantai Gading di wilayah Afrika. Nah, tentu ini menjadi ancaman bagi Aceh sebagai negara yang bertolak, di mana awalnya mereka adalah negara yang merdeka, kerajaan yang merdeka, tapi karena Belanda kemudian menukar wilayah Pantai Gading dengan Sumatera, hasil perjanjian dengan Inggris melalui Traktat Sumatera pada tanggal 2 November 1871, Belanda kemudian akhirnya bebas berkuasa di Sumatera, dan tentu ini ancaman bagi Aceh yang berada di sini, yang nantinya tentu mereka akan banyak berperang dengan Belanda yang mencoba untuk menguasai Aceh. Nah, itu latar belakang kenapa kemudian rakyat Aceh maupun Kesultanan Aceh melakukan penentangan terhadap Belanda. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu perlawanan yang cukup panjang ya. Nanti kita akan lihat bagaimana untung ruginya. Nah, kita akan lihat jalannya perlawanan. Jadi perlawanan ini berlangsung dari tahun 1873 hingga tahun 1904, berawal dari ketika Belanda melakukan ekspedisi pertama di bulan April 1873 di Aceh, dan diakhiri dengan adanya Korte Verklering atau perjanjian pendek di tahun 1904. Kita lihat jalannya perlawanan. Oke, jadi jalannya perlawanan, fase Perang Aceh atau periode Perang Aceh itu kita bagi dalam 4 tahap atau 4 periode. Ada banyak versi mengenai fase atau periode Perang Aceh, tapi di sini kita membaginya berdasarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi di bulan April 1873, periode kedua dari 1873 hingga 1880, periode ketiga atau fase ketiga dari tahun 1881 hingga tahun 1896, dan diakhiri di tahun 1896 sampai 1910. Nah, tadi di awal tertulis tahun 1904 dan di sini ternyata tertulis 1910. Nanti kita akan bahas kenapa saya memilih tahun tersebut. Oke, kita bahas dulu di periode pertama, apa yang terjadi di periode pertama di tahun 1873. Jadi fase atau periodisasi Perang Aceh yang pertama itu terjadi pada April 1873. Nah, pada fase pertama ini di bulan April 1873 dimulai dengan pendaratan beberapa tentara Belanda di pantai barat Aceh. Nah, di bawah pimpinan Kohler, dan saat itu Aceh dipimpin oleh beberapa orang yang kemudian menentang kedatangan Belanda. Di antaranya adalah Panglima Polim, kemudian Sultan Mahmud Riayat Shah, ya, adalah sultan dari Kesultanan Aceh saat itu. Dua orang ini yang kemudian memimpin perlawanan rakyat Aceh di awal kedatangan Belanda di Aceh. Dan juga sementara Belanda saat itu di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler, ini adalah orangnya, memimpin ekspedisi pertama Belanda di Aceh dan melakukan serangan pertama. Dia adalah pemimpin Perang Aceh yang pertama, ekspedisi pertama Belanda menghadapi
Aceh. Jadi saat itu Belanda dipimpin oleh Johan Herman Rudolf Kohler. Jadi Kohler datang dengan kurang lebih 3.000 pasukan dalam ekspedisi pertama Belanda ini. Namun dalam ekspedisi ini bisa dibilang Belanda gagal total karena pemimpinnya yaitu Kohler itu terbunuh. Jadi Kohler terbunuh pada tanggal 14 April 1873 di depan halaman Masjid Baitur Rahman ya. Jadi ini adalah Masjid Baitur Rahman. Anda tentu sudah sering melihat gambar masjid ini, salah satu masjid terbesar di Aceh. Nah, tapi ini adalah foto di era milenial, bukan di era kolonial saat itu. Nah, jadi Kohler terbunuh di bawah pohon yang berada dekat dari Masjid Baitur Rahman. Dia terbunuh di sini. Ini ada pohon, dia terbunuh di sini. Nah, di mana masjid ini dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi rakyat Aceh ketika Kohler dan pasukannya datang. Kohler terbunuh di bawah pohon. Ini adalah diorama atau gambaran serangan rakyat Aceh saat itu. Ini adalah Rudolf Kohler, di mana dia terbunuh di bawah pohon ini, dan pohon ini sampai sekarang masih ada meskipun sudah termakan usia. Itu masih ada, namun sempat diganti oleh pemerintah Aceh menjadi pohon yang lebih ditanami kembali, pohon yang serupa. Nah, jadi Kohler terbunuh di bawah pohon ini. Kita bisa melihat. Nah, ini adalah gambaran tahun itu. Ini adalah Masjid Baitur Rahman saat itu ya. Tentu ukurannya masih sangat kecil ketimbang ukuran yang sekarang, dan Kohler terbunuh di bawah pohon ini. Makanya rakyat Aceh menyebut pohon ini dengan nama pohon Kohler. Nah, inilah pohon Kohler saat itu. Jadi pohon ini sebenarnya sudah mati termakan usia dan kembali ditanami pohon yang serupa oleh pemerintah setempat, pemerintah Aceh. Nah, ini kita bisa lihat di Masjid Baitur Rahman, dan di sekitaran situ ada satu pohon yang masyarakat sekarang menyebutnya dengan nama pohon Kohler, tempat di mana Kohler terbunuh. Di sini ada sedikit prasasti yang tertuliskan bahwa di bawah pohon ini seorang pemimpin ekspedisi Belanda di tahun 1873 pada tanggal 14 April itu tewas tertembak di bawah pohon ini. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Masjid Baitur Rahman, kita akan melihat pohon ini dengan prasasti di bawahnya tertulis seorang Rudolf Kohler tewas tertembak di bawah pohon ini. Tentu dengan terbunuhnya Kohler menyebabkan orang-orang Belanda ya, Gubernur Jenderal Belanda tentu marah. Akhirnya di tahun 1873 di bulan April, Belanda gagal total menguasai Aceh, dan akhirnya mereka pulang ke Jawa. Mereka kembali ke Jawa dengan tangan kosong, bahkan menewaskan seorang Rudolf Kohler. Ini seorang Rudolf Kohler, dia Romanya. Akhirnya Belanda kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Mereka tetap ngotot mau menguasai Aceh. Ekspedisi itu terjadi pada bulan Desember 1873. Kita masuk pada periode kedua. Nah, periode kedua itu berlangsung dari bulan Desember 1873 hingga tahun 1880. Di saat itu ekspedisi kedua Belanda dipimpin oleh seorang Jan van Swieten. Dialah sosok pengganti seorang Rudolf Kohler yang terbunuh. Sementara saat itu ketika awal Jan van Swieten datang, Jan van Swieten ini melakukan pembakaran terhadap masjid Kota Raja. Jadi Masjid Baitur Rahman dulu namanya adalah Masjid Kota Raja. Bisa juga kita sebutnya dengan nama Masjid Raya. Melakukan pembakaran terhadap Masjid Raya. Jadi Masjid Baitur Rahman saat itu bernama Masjid Kota Raja. Bisa juga kita menyebutnya dengan nama Masjid Raya. Jadi masjid ini dulunya pernah dibakar oleh Belanda di tahun 1873 ya, di akhir tahun 1873. Nah, ini penggambaran ketika masjid itu selesai dibakar oleh Van Swieten. Di sini ada masjidnya, dan ini tadi pohon Kohler.
ya, pohon Kohler, tempat di mana Kohler terbunuh. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada sisa struktur bangunan masjid yang sudah dibakar. Ini masih ada sisa strukturnya, dan ini beberapa tentara-tentara Belanda yang berdiri di sisa-sisa bangunan masjid itu. Nah, namun kemudian di tahun 1879, untuk menarik kembali simpati masyarakat Aceh, gubernur Belanda saat itu, ya gubernur sipil Belanda, itu Van der Heyden, itu kemudian membangun kembali masjid Kota Raja atau Masjid Raja, dan disitulah namanya berubah menjadi Masjid Baitur Rahman. Jadi awalnya ketika masjid ini dibakar, tentu menimbulkan kemarahan terhadap rakyat Aceh, karena masjid yang menjadi tempat mereka beribadah, tempat persembunyian mereka, itu dibakar oleh orang-orang Belanda. Nah, disitulah kemudian muncul sosok-sosok seorang seperti Cik Nyadin yang kemudian mulai mengangkat senjata terhadap kehadiran Belanda karena tidak menerima tempat peribadahannya dibakar. Nah, namun di tahun 1879, untuk menarik kembali simpati masyarakat Aceh, Belanda kemudian membangun kembali masjid itu, dan inilah hasil pembangunan masjid itu. Dan ini adalah foto di tahun 1885, ya, beberapa tahun setelah pembangunan di tahun 1879, karena pembangunan ini makan waktu selama 2 tahun hingga tahun 1881. Ya, jadi setelah Van Swieten melakukan pembakaran terhadap Masjid Raya, mereka kemudian menduduki keraton atau istana Kesultanan Aceh. Pada tanggal 26 Januari 1874 mereka berhasil merebut keraton tersebut. Nah, di sini ketika berhasil merebut keraton, Van Swieten kemudian menegaskan dan mengirim laporan ke Batavia dan mengumumkan bahwa seluruh wilayah Aceh sudah menjadi bagian dari kerajaan Belanda, karena mereka beranggapan bahwa dengan didudukinya keraton atau istana milik kerajaan Kesultanan Aceh, wilayah itu sudah berhasil ditaklukkan, karena keraton saat itu sudah tidak diisi oleh orang-orang Aceh lagi. Mereka memilih mundur dan masuk ke hutan. Nah, namun ternyata Jan Van Swieten ini salah sangka. Mereka tidak mengira bahwa di luar sana, ketika orang-orang Aceh melarikan diri dari keraton, pasukan-pasukan Aceh di luar sana, ya terutama dari kaum ulama dan bangsawan Aceh, ternyata telah siap bertempur melawan Belanda. Mereka menyingkir ke hutan untuk menyiapkan serangan balasan terhadap Belanda ketika Belanda berhasil menduduki keraton atau istana Aceh saat itu. Nah, di sini para ulama, ya, membentuk sebuah persekutuan atau pasukan untuk berjuang bersama dengan nama pasukan jihad, yang saat itu dipimpin oleh Tengku. Kita bacanya Tengku Cik Ditiro. Ini adalah sosok Tengku Cik Ditiro. Kemudian sementara itu beberapa rakyat Aceh dan golongan bangsawan lainnya itu juga mengumpulkan kekuatan dan berhasil menciptakan sebuah pasukan besar di bawah pimpinan Teuku Umar. Ya, inilah sosok Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin. Oke, namun di sini satu hal yang perlu kita pahami adalah ada istilah Tengku, ada istilah Teuku. Jadi ketika kalian menemukan istilah Tengku atau tulisannya Teuku seperti ini, namun kita membacanya Tengku, itu artinya dia berasal dari golongan para ulama. Ya, contohnya seperti Tengku Cik Ditiro, itu sangat kentara sekali kalau kita mau melihatnya. Itu kita bisa lihat di sini adalah foto Tengku Cik Ditiro. Dia menggunakan sorban di atas kepalanya yang menandakan bahwa dia adalah golongan ulama. Nah, namun kita bisa mengidentifikasinya dari nama yang dia miliki. Jika seseorang itu bernama Tengku, berarti dia merupakan golongan dari kaum ulama. Nah, ini adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang Aceh, kepada pria-pria Aceh. Nah, jika Tengku berarti dia berasal dari golongan ulama. Jika dia bergelar Teuku seperti ini, berarti dia dari golongan bangsawan. Contohnya seperti Teuku Umar, ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau sekali lagi ulangi, kalau Tengku berarti dia berasal dari golongan ulama atau golongan agama. Jika Teuku seperti ini, berarti dia dari golongan bangsawan. Contohnya
Tengku Cikditiro dia adalah seorang ulama, dan Teuku Umar dia adalah seorang bangsawan Aceh. Jadi itu adalah perbedaan yang harus kita ketahui. Makanya di sini kita bagi, ada golongan para ulama di bawah pimpinan Tengku Cikditiro, dan ada golongan bangsawan bersama rakyat Aceh lainnya di bawah pimpinan Teuku Umar. Kita lihat di sini biaya yang dikeluarkan Belanda ketika menghadapi perang Aceh. Kita menilik sedikit bagaimana besarnya biaya yang dikeluarkan Belanda ketika berurusan dengan rakyat Aceh. Oke, jadi kita lihat pengeluaran Belanda dalam perang Aceh. Jadi sudah dibahas di awal bahwa perang Aceh dimulai pada tanggal 6 April 1873, dan ternyata selama setahun dari 1873 hingga 1874 Belanda sudah menghabiskan dana kurang lebih 16 juta gulden atau setara dengan 6 triliun rupiah jika kita rupiahkan saat ini. Nah, yang kedua adalah di tahun 1875 ya, jadi sekitar sudah 2 tahun, biayanya membengkak menjadi 26,5 juta gulden atau setara dengan 9 triliun. Dan hingga di tahun 1880 ya, ternyata Belanda sudah mengalami kerugian sebanyak 115 juta gulden atau sekitar 40 triliun rupiah. Ini suatu biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan Belanda ketika mereka menghadapi Aceh. Itu pun baru biaya yang kita hitung sampai tahun 1880. Suatu biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh Belanda ketika menghadapi Aceh. Nah, kita masuk di fase ketiga di tahun 1881 hingga tahun 1896. Ya, di sini pada periode ini perang dilakukan secara bergerilya atau sembunyi-sembunyi ya. Perang dilakukan sembunyi-sembunyi, mereka tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang di suatu peperangan. Itu yang dikatakan dengan perang bergerilya. Nah, di sini sembari dilakukan perang gerilya muncul juga istilah perang sabil atau perang menghadapi orang kafir Belanda, karena di sini Belanda berbeda keyakinan dengan orang-orang Aceh. Ya, jadi Belanda non-Muslim. Jadi orang-orang Aceh menganggap bahwa perang itu adalah perang sabil, perang menghadapi orang kafir Belanda. Dianggap juga sebagai perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, atau perang jihad. Sehingga apabila mereka mati dalam perang ini, mereka beranggapan bahwa mereka akan masuk surga, karena ini adalah perang jihad di medan perang. Nah, disinilah muncul tokoh-tokoh seperti Teuku Umar bersama dengan istrinya Cut Nyadin, dan juga ada sosok seorang perempuan ya, Cut Mutia, yang kita bisa lihat wajahnya di uang 1000 yang baru ya. Nah, di sini di periode yang ketiga ini Belanda sudah kewalahan menghadapi Aceh. Bahkan di sini Teuku Umar sempat dianggap berkhianat oleh rakyat Aceh karena dia sempat bergabung dengan dinas militer Belanda, namun ternyata itu adalah siasat dari Teuku Umar, di mana dia bergabung dengan dinas militer Belanda ternyata hanya untuk mengetahui bagaimana siasat Belanda di dalam wilayah Aceh, apa yang akan diterapkan oleh Belanda. Sembari itu dia juga ternyata mengumpulkan banyak senjata. Kurang lebih sekitar 2-3 tahun dia di dinas militer Belanda, dia hanya menjadi mata-mata di sana. Namun ternyata setelah itu dia kemudian keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa banyak senjata, sehingga bergabung kembali dengan pasukan Aceh. Dan ternyata itu hanyalah sebuah siasat dari Teuku Umar untuk menghadapi Belanda. Nah, di sini Belanda kemudian menghadirkan sosok seorang Snokhogroen. Nah, di sini Belanda sudah kewalahan menghadapi Aceh dan menghadirkan sosok seorang Snokhogroen. Jadi sosok seorang Snokhogroen ini adalah sosok yang legendaris dalam perang Aceh. Kenapa? Karena dia adalah sosok seorang Belanda yang kemudian berpura-pura masuk Islam. Jadi ya, jadi Snokhogroen ini
Awalnya dia adalah seorang mahasiswa teologi di Universitas Leiden Belanda di tahun 1874 dan dia meraih gelar doktornya di tahun 1880 dengan disertasi tentang Mekah. Nah, di mana di tahun 1881 karena Snokhogrowan fasih dan lancar berbahasa Arab, ia akhirnya menerima gelar profesornya. Akhirnya di tahun 1889 Snokhogrowan ini dikirim ke Nusantara menjadi peneliti pendidikan Islam di Buitenzorg, Bogor, kemudian juga menjadi guru besar bahasa Arab di Batavia, Jakarta, dan di tahun 1890 ia menikahi putri bangsawan pribumi asal Ciamis untuk memperdalam pemahamannya tentang adat dan budaya Indonesia. Jadi dia adalah seorang Kristen, ya, dia seorang Kristen. Terbukti dia menjadi mahasiswa teologi di Universitas Leiden, tapi dia memiliki disertasi tentang Mekah. Dia pernah masuk ke Mekah untuk meneliti tentang daerah itu. Nah, awalnya Mekah melarang orang-orang non-muslim masuk, tapi dia berhasil masuk karena berpura-pura menjadi orang Islam di sana. Nah, dia memiliki nama samaran nanti ketika datang ke Indonesia dengan nama Abdul Ghaffar. Nanti kita akan bahas itu. Ya, di tahun 1891 seorang Snokhogrowan ini, ya, ia mulai masuk ke Aceh dan membantu Van Heut memadamkan perlawanan di Aceh. Nah, ini adalah selintas riwayat Snokhogrowan. Dia masuk ke Indonesia dengan nama Abdul Ghaffar. Dia berpura-pura dia diutus oleh Belanda untuk menyelidiki bagaimana caranya supaya Belanda bisa menaklukkan Aceh, karena saat itu Aceh sudah sangat lama dilangsungkan perang dengan wilayah Aceh, sehingga tentu Belanda tidak ingin kehabisan dana lebih banyak lagi. Akhirnya mereka mengutus Snokhogrowan untuk menyelidiki apa yang membuat Aceh susah untuk ditaklukkan dan bagaimana cara untuk menaklukkan Aceh. Nah, akhirnya di tahun 1891 ya, ia masuk ke Aceh dan membantu Van Heut memadamkan perlawanan Aceh. Nah, dia masuk dan berpura-pura menjadi orang Islam di wilayah Aceh. Di sana selama 7 bulan hidup di tengah-tengah warga setempat, di tengah-tengah warga Aceh. Ia akhirnya paham mengapa Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya, dengan nama Abdul Ghaffar, ya, Abdul Ghaffar, dia diterima baik oleh rakyat Aceh karena dia berpura-pura masuk Islam saat itu. Dia sangat fasih berbahasa Arab, dia juga bisa berbahasa Melayu, bahkan tahu cara sholat, dia juga tahu cara berpuasa dan sebagainya. Itulah yang kemudian sangat meyakinkan rakyat Aceh bahwa dia betul-betul Islam dan bukan musuh mereka. Karena seperti kita tahu, rakyat Aceh menyerukan perang Sabil atau perang menghadapi orang-orang yang bukan Islam. Dan ternyata Snokhogrowan datang melakukan pendekatan dengan rakyat Aceh karena dia saat itu berpura-pura menjadi orang Islam dan dia paham betul bagaimana cara sholat, yang jelasnya dia paham betul bagaimana Islam itu, sehingga dia sangat mudah bergaul dan berbaur dengan masyarakat Aceh saat itu. Nah, kurang lebih 7 bulan dia di pedalaman Aceh, di tengah-tengah warga Aceh dia berbaur. Nah, akhirnya dia tahu kenapa Aceh sangat sulit ditaklukkan. Nah, di sini beginilah penggambaran Snokhogrowan ketika dia masuk ke Mekah dan menghafalkan Al-Quran hanya untuk penelitiannya, ya, untuk gelar dokternya. Kurang lebih seperti ini penggambaran dia ketika menggunakan peci ini. Dan inilah juga penggambaran ketika dia masuk ke Aceh dan kemudian berbaur dengan masyarakat Aceh yang Islam. Nah, karena kepura-puraannya itu, dia kemudian pada tanggal 23 Mei 1892, ia berhasil menulis laporan bernama Aceh Verslag, yaitu laporan kepada gubernur Belanda, laporan tentang Aceh kepada pemerintah kolonial. Dalam laporan itu, dia membeberkan cara menaklukkan Aceh. Nah, tentunya laporan ini yang kemudian dibukukan dengan judul The Acehers atau Orang Aceh, Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial. Nah, ini kurang lebih bukunya seperti ini, kurang lebih tebalnya seperti ini. Nah, dari buku ini kemudian pemerintah kolonial Belanda tahu bagaimana cara menaklukkan Aceh. Nah, jadi di sini sebenarnya yang terkenal dari perang Aceh itu adalah sosok seorang Snokhogrowan, karena di sini
dia betul-betul berpura-pura menjadi seorang Islam, karena selepas ini dia kemudian kembali menikahi sosok seorang di negaranya yang non Muslim. Dan di sini dia memang mengatakan bahwa dia memang berpura-pura masuk Islam hanya untuk mengetahui bagaimana cara menaklukkan Aceh. Jadi Snokhogrowen berpura-pura masuk Islam dan kemudian dikirim ke pedalaman Aceh, berbaur dengan masyarakat Aceh, dan kemudian mengetahui bagaimana cara untuk menaklukkan Aceh. Dialah sosok yang legendaris yang kemudian menjadi awal kehancuran bagi masyarakat Aceh, karena dia memasuki rakyat Aceh dan tahu bagaimana cara untuk bisa mengalahkan Aceh saat itu. Nah, kita bahas ke periode yang keempat, periode terakhir 1896 sampai 1910. Jadi di sini Belanda yang sudah mengantongi apa yang harus mereka lakukan akhirnya menerapkan teknik Snokhogrowen dalam buku The Acehers Study atau Orang Aceh. Nah, di sini dalam buku itu Snokhogrowen menegaskan ada beberapa cara untuk dapat menaklukkan rakyat Aceh. Yang pertama, perlu dilakukan pecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh antara bangsawan dan juga ulama serta rakyatnya. Di sini kita bisa lihat ada 3. Menghadapi kaum ulama yang fanatik itu harus dilakukan dengan kekerasan ya terhadap kaum bangsawan. Ini 3 cara yang kemudian dilakukan oleh Belanda kemudian dalam menghadapi perang Aceh. Setelah Snokhogrowen menjelaskan secara detail mengenai ini dalam buku atau laporannya yang berjudul Orang Aceh. Nah, di sini dalam melancarkan politik ini atau kegiatan penaklukan Aceh ini melalui 3 cara ini, Belanda kemudian mengutus seorang gubernur jenderal sivil ya, gubernur sivil saat itu Van Heus di tahun 1898 hingga tahun 1904. Jadi siasat Snokhogrowen yang tadi berpura-pura masuk Islam untuk mengetahui bagaimana bisa menaklukkan Aceh itu akhirnya dilaksanakan oleh gubernur sipil Belanda saat itu di Aceh, yaitu Van Heus di tahun 1898 hingga tahun 1904. Nah, di sini Van Heus memiliki pasukan bernama pasukan Marsose. Di pasukan Marsose ini sebagian besar adalah orang-orang Indonesia. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Di sini ada orang-orang Belanda yang berkulit putih ini dan yang berkulit agak gelap ini adalah orang-orang Indonesia. Kita bisa lihat dari identifikasi dari wajahnya. Jadi pasukan Marsose ini adalah pasukan gabungan antara orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia, di mana beberapa pasukan bisa berbahasa Melayu, bahasa yang digunakan oleh rakyat Aceh saat itu. Nah, ini ya, di bawah ini kita bisa melihat banyak rakyat Aceh yang bergelimpangan ketika pasukan Marsose ini melakukan pembantaian terhadap beberapa rakyat Aceh setelah seorang Snokhogrowen mengeluarkan cara untuk bisa mengalahkan rakyat Aceh melalui buku Orang Aceh tadi. Nah, di sini kemudian dari pasukan Marsose ini kemudian membuat salah satu pejuang Aceh saat itu, yaitu Teuku Umar. Nah, ini adalah sosok Teuku Umar ya. Ini sosok foto asli seorang Teuku Umar yang di tengah ini. Itu akhirnya dia wafat ya dari salah satu pertempuran yang terjadi. Dia wafat pada tanggal 11 Februari 1899. Dan ini terjadi setelah laporan dari Snokhogrowen yang sudah berbaur dengan masyarakat Aceh itu terbit dan dibaca oleh pemerintah kolonial Belanda, dan akhirnya mereka tahu bagaimana cara untuk menaklukkan rakyat Aceh. Karena memang buku itu betul-betul, laporan itu betul-betul tebal dan kemudian diterbitkan jadi buku, sehingga pemerintah kolonial tahu betul bagaimana seluk-beluk masyarakat Aceh dan apa yang harus dilakukan, dan paham betul apa yang harus dilakukan ketika mereka bersua ataupun bertemu dengan masyarakat Aceh di medan pertempuran. Dan itu semua terjadi karena sosok seorang Snokhogrowen yang berpura-pura masuk Islam dan
menyelidiki masyarakat Aceh di pedalaman, baik itu dari segi budaya maupun kehidupan sosialnya. Oke, kita bahas yang terakhir, akhir perlawanan. Nah, di akhir perlawanan ini Aceh akhirnya harus mengakui Belanda, di mana setelah Teku Umar wafat, selanjutnya giliran keluarga Panglima Polim yang ditangkap. Nah, dan kemudian karena keluarganya ditangkap, ia kemudian harus menyerah di tahun 1903, dan akhirnya karena beberapa wilayah sudah dikuasai oleh Belanda, Belanda kemudian memaksakan suatu perjanjian pendek atau yang dikenal dengan istilah Korte Verklaring di tahun 1904 yang berisi bahwa Aceh harus mengakui kedaulatan Belanda. Kemudian yang kedua adalah Aceh tidak akan mengadakan hubungan-hubungan diplomatik lagi atau hubungan dagang lagi dengan negara lain. Dan yang terakhir, Aceh harus patuh dan tunduk kepada Belanda. Di sini, di tahun 1904, secara resmi Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, disinilah juga sebenarnya menjadi pertanda berakhirnya Perang Aceh di tahun 1904 setelah Aceh resmi menjadi milik Belanda melalui perjanjian pendek atau Korte Verklaring saat itu. Nah, namun setelah itu di tahun 1904 ternyata masih ada beberapa orang-orang Aceh yang melakukan perjuangan ya. Salah satunya adalah Cut Mutia yang masih meneruskan perjuangannya hingga tahun 1910. Itulah mengapa di awal tadi saya memberi angka sampai tahun 1910 bukan 1904, karena Cut Mutia ternyata masih melakukan perlawanan hingga tahun 1910 dan akhirnya wafat tertembak oleh Belanda setelah 3 butir peluru menembus tubuhnya, dan juga ada beberapa butir peluru yang ditemukan di kakinya. Nah, sebenarnya Perang Aceh sudah berakhir di tahun 1904 dengan dikuasainya Aceh, namun masih ada beberapa orang-orang Aceh, pejuang-pejuang Aceh yang masih berjuang. Contoh Cut Mutia di tahun 1910. Sementara itu, setelah kita tahu, setelah Teku Umar wafat, ternyata perjuangannya diteruskan oleh istrinya Cut Nyadin. Dan di sana setelah Korte Verklaring terjadi, Cut Nyadin yang memimpin perang gerilya menggantikan Teku Umar saat itu akhirnya ditangkap. Dia ditangkap sekitar tahun 1906. Ini adalah seorang Cut Nyadin. Dia ditangkap di tahun 1906 dan kemudian diasingkan ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Ya, ini adalah foto asli Cut Nyadin. Saat itu dia sudah sakit-sakitan dan matanya sudah rabun saat itu. Nah, dia diasingkan ke suatu tempat ya di daerah Sumedang. Dia dititipkan sebagai tahanan politik Belanda saat itu kepada Bupati Sumedang, dan akhirnya dia wafat di tahun 1908. Seorang Cut Nyadin ini wafat di tahun 1908. Makanya makam dari seorang Cut Nyadin ini tidak berada di Aceh tapi berada di Sumedang. Dia berada di sana dan wafat di sana. Dia dirawat oleh Bupati Sumedang dan rakyat Sumedang saat itu. Dia diasingkan di sana dan wafat di tahun 1908. Dan itulah akhir hayat dari sosok seorang Cut Nyadin. Dia wafat di sana. Akhirnya berakhirlah Perang Aceh ini. Jadi Perang Aceh bisa dikatakan sebagai perang yang cukup panjang, bertahun-tahun terjadi dan cukup menguras Belanda. Bahkan dalam salah satu harian surat kabar Belanda yang keluar saat itu mengatakan bahwa pemerintah Belanda menyesal sudah mencari gara-gara sama kepada Aceh karena betul-betul menghabiskan basic ekonomi dari Belanda saat itu. Jadi inilah perlawanan yang salah satu perang maupun perlawanan yang cukup menguras energi saat itu dari pemerintah Belanda. Nah, jadi inilah materi kita mengenai perlawanan rakyat Aceh. Aceh menghadapi perlawanan 2 kali, itu ketika menghadapi Portugis dan Belanda. Namun ketika menghadapi Belanda, disitulah kemudian Aceh betul-betul porak-poranda bahkan ketika sosok seorang Snokrowan berpura-pura masuk Islam, dan ternyata itu hanyalah tipu muslihat dari Belanda untuk mengetahui bagaimana cara bisa menaklukkan Aceh melalui pendekatan secara
informal seperti itu melalui sosok seorang Snow Hogrowan yang berbaur dengan masyarakat Aceh. Dan di situ pun masyarakat Aceh tidak menaruh curiga kepada Snow Hogrowan, karena Snow Hogrowan betul-betul paham tentang Islam. Dia tahu membaca Al-Quran, dia tahu berpuasa, dia tahu sholat, dan itulah yang kemudian menjadi titik balik akhir dari perlawanan rakyat Aceh. Nah, jadi inilah materi kita hari ini mengenai perlawanan rakyat Aceh. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.